Kenapa bang? Jatuh aku bang. Di situ tadi di depan. Coba pakai ini bang. Oh, minyak apa nih bang? Itu minyak karo bang. Disemprot ya? Iya bang. Setelah itu dioleskan bang. Gitu ya. Hangat ya bang? Emang gitu bang. Oh, minyak karu loci ya. Iya bang. Ini kalau nggak salah minyak ini yang dipakai oleh pembulu tangkis Thomas. siapa? Siapa? Siapa namanya? Anthony Ginting ya. Sorry. Iya, Anthony Ginting nih. Kalau nggak salah waktu dia final ya, final SEA Games ya. Ih, bagus juga nih untuk konten nih. Ya kan? Iyalah. Baiklah sahabat resep sehat alami. Nampaknya bagus juga kita mereview dari manfaat minyak karu. Abang tahu nih tempat apa ya? Tahu, gampang itu. Gampang ya? Bisa lah ya. Kita kesana terus. Oke, kita ke sana ya. Iya. Kita akan mereview bagaimana manfaat dari minyak karu ini dari proses pembuatan sampai betul-betul manfaatnya. Oke? Kita lanjut ya Lanjut. untuk konten kita hari ini. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke tempat pembuatan dari minyak karu loci. Baiklah sahabat resep sehat alami, saat ini kita udah berada di tempat pembuatan minyak karu dengan brand minyak karu minyak obat tradisional karu loci ya. Jadi kita udah sampai dan kita akan mereview bagaimana proses dari pembuatan minyak karu ini dan apa saja manfaat dari minyak karu. Baiklah sahabat resep sehat alami, kita berada di tempat proses bagaimana pemasakan dari minyak karu loci. Oke. Ya begini proses dari pemasakan minyak karu ini Bang Nuan. Ya, Ini berapa lama proses pemasakannya? sekitar 2 sampai 2,5 jam. Oh, jadi kita membutuhkan proses pemasakan dari 2 sampai 2,5 jam ya, Bang? Ya, dengan suhu sekitar 150 sampai 180 derajat. Oh. Jadi tadi rempah-rempahnya langsung digabungin? Iya, setelah digiling lalu kita gabungkan, setelah digabungkan kita masukkan. Kita menggunakan medianya itu minyak yaitu palm oil dan coconut oil. Oh, jadi ini gabungan dari minyak palm oil sama coconut oil ya, Iya. medianya ya. Iya. Jadi ibu generasi keberapa? Ibu generasi Iya. kedua, aku generasi ketiga. Iya, bolang kan satu. Oh, iya, Pertama iya. kali bolang kakek saya, Oke. baru ke bapak saya, Ya. bapak saya ke saya, baru ke anak. Iya, saya generasi keempat. Iya, keempat. Ya, jadi sahabat resep sehat alami perlu diketahui juga bahwasanya minyak karu loci ini udah merupakan resep turun menurun ya, Bu ya. menurun. Dan Bang Nuansa sebagai owner dari minyak loci ini udah termasuk generasi keempat ya, Bang. Iya. Iya. Baiklah sahabat resep sehat alami, kali ini kita udah bersama Bang Nuan ya.
Bang Nuan. Beliau owner dari Minyak Karu Loci. Mungkin kita nanti bisa sharing-sharing sama Bang Nuan apa saja bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan minyak karu loci, sama varian apa aja yang udah ada di display abang itu yang bisa mungkin dibeli oleh para penonton kita gitu di resep sehat alami. Jadi ini namanya minyak karu, kenapa dinamakan minyak karu, Bang? Sebenarnya minyak karo itu justru yang memberikan nama itu dari orang di luar Karo. Oh, di luar Karena Karo. yang memproduksi, yang membuat adalah orang Karo. Tapi sebenarnya nama aslinya adalah minyak alun atau minyak pengalun. Minyak alun ya? Iya. Dan minyak pengalun ini pun ada beberapa jenis varian. Ada khusus untuk pencaksilat misalnya, namanya minyak dikar. Minyak dikar. Dikar. Ya. Ada juga minyak tawar penggel. Iya, Untuk patah tulang. patah tulang. Iya. Berarti beda kasus untuk sakitnya, beda minyaknya Betul, ya. betul sekali. Dan minyak alun ini kita beri nama, kenapa? Karena berasal dari kata karo dan ada beberapa produk yang kita gunakan alun hitam, alun hijau, dan alun merah. Kata-kata alun itu tetap kita gunakan karena alun itu artinya masas atau pijat. Pijat ya. Iya. Dalam bahasa karu ya. Dalam bahasa Karo, alun itu pijat, masas balur mungkin ya. Balur, seperti itu. balur. Ya, seperti itulah. Jadi ini bahan-bahannya ini memang berarti produk bahan-bahan rempah-rempah asli dari Tanah Karu. Asli dari tanah Karo. Asli Tanah Karu. Jadi untuk pengelolaan minyak karu ini bahan-bahan dasarnya itu apa aja? Untuk bahan-bahan dasarnya ada beberapa, yaitu seperti jahe merah. Ini juga gagatan narimau. Ini daun yang asli dari Tanah Karo. Saya belum pernah menemui di daerah lain. Serai merah ini serai yang agak panjang batangnya dan dia berwarna kemerah-merahan. Kemudian ada ini kami sebut jerapage. Jerapage ya? Jerapage. Kemudian ini kapulaga. Kapulaganya juga kapulaga Nusantara. Kemudian induk kunyit. Induk kunyit itu fungsinya sebagai antiseptik alami sebenarnya. Kemudian kita pakai eukaliptus. Eukaliptus itu, daun eukaliptus selain dia baik untuk antiinflamasi, dia juga bagus untuk terapi karena ya Menpan juga sudah mengeluarkan kan bahwa daun eukaliptus itu bagus untuk antiinflamasi. Jadi ketika dihirup itu lebih segar, kemudian sebagai anti virus, bakteri, dan terakhir Menpan mengeluarkan bahwa anti COVID seperti itu. Jadi kita juga gunakan seperti itu. Ada juga ini namanya batang ini sepang namanya. Batang sepang. Iya, batang sepang. Ada beberapa lagi dan ada sekitar 152 jenis lagi. 152. Iya. Jadi ini bisa jadi antiseptik ya. Iya, itu antiseptik. Menarik ya, sahabat resep sehat alami, rupanya di dalam kandungan minyak karu ini ada salah satu bahan namanya apa nih, Mang? Daun eukaliptus. Daun eukaliptus. Ini Putih. kayu putih ya, Iya. minyak kayu putih ya. Iya. Ini bahan untuk diyakini bisa sebagai antiseptik ya. Iya, Jadi antiseptik. untuk mencegah corona. Jadi mungkin artinya kita dengan membalur ini bisa jadi antiseptik Antiseptik alami. alami ya. Iya. Oke. Jadi varian dari produk-produk kita sendiri apa aja nih, Bang? Ini ada minyak panas kami sebut karena memang panasnya luar biasa. Oh, minyak panas ya. Iya. Ini minyak panas fungsinya seperti gejala stroke, nyeri sendi, syaraf terjepit, nyeri otot. Mungkin bagi kita yang berolahraga cocok untuk menggunakan ini sebelum bertanding. Gitu ya. Iya. Jadi yang mengalami penyakit ada beberapa penyakit di sini, ada gejala stroke, masuk angin, asam urat ya, Bang, juga Iya, ya. asam urat juga. Kebas-kebas, nyeri sendi. Jadi bisa menggunakan minyak panas ya, minyak panas namanya di sini. Oke. Kalau yang ini, Bang? Sama? Itu sama. Itu Sama ukuran ya. kecilnya aja. Ini ukuran kecil. Kalau yang ini? Nah, ini alun serai. Alun Minyak serai ya? pengalun. Iya. Alun serai. Iya.
Untuk selio, rematik, sakit pinggang, bengkak, pegalinu, masuk angin, dan untuk urut kusuk ya. Iya, Alun iya, Sri. bagus tuh, Pak. Oh, ini yang originalnya ya? Nah, yang ini adalah original. Oh. Apa beda yang original sama ini? Bedanya ini minyak alun seri kita ini sebenarnya hasil inovasi dari minyak alun yang original, alun merah 250 ml. Kenapa? Karena ini kita tambahkan dengan serai merah seperti ini. Ya, kelebihannya kalau kita pakai serai merah jadi anti nyamuk. Oh, jadi anti nyamuk. Iya, jadi selain bisa juga digunakan apa yang digunakan di minyak original ini, juga sebagai anti nyamuk plusnya, anti nyamuk dan untuk aromaterapi. Jadi kalau kita sehari-hari mau istirahat, tidur misalnya kurang enak tidur dan lelah, kita bisa campurkan dengan air panas atau air hangat, kemudian kita hirup. Ya, jadi untuk ruangan lebih segar. Lebih segar ya. Jadi ini sebenarnya direkomendasi juga untuk yang sahabat resep sehat alami yang suka traveling ya. Mungkin iya. yang suka traveling, yang suka masuk hutan ya Iya, kan. iya. Selain dia untuk sebagai pertolongan pertama kalau kita ke seleo dan sebagainya, dia juga bisa bermanfaat untuk anti nyamuk ya, Iya. anti nyamuk. Oke. Ada lagi produk di sini saya lihat, Bang. Ya. Yang ini, Bang. Ini Alun hitam. Alun hitam. Ya. Alun hitam ini gunanya untuk apa? Alun hitam ini gunanya banyak, Bang. Bisa untuk bengkak, untuk masas juga bagus, anti inflamasi juga bagus untuk terapi. Dia hangat untuk masuk angin, nyeri sendi juga bisa. Seni juga ya, Iya. bisa ya. Dan dia bagus untuk anti inflamasi juga karena kita mengandung eukaliptus juga. Jadi kalau kita proses terapinya ya seperti kita taruh di dalam air hangat, kemudian kita semprotkan dan kita hirup. Ini bagus untuk rekomendasi sebagai anti flu atau peradangan. Tadi saya melihat ada salah satu minyak karo ini gunanya untuk mengatasi kalau kita kena tusuk paku gitu. Iya. Jadi untuk mengatasi infeksi ya supaya nggak Betul. terjadi infeksi ya. Betul. Ini yang mana yang digunakan Yang ini untuk? dia. Oh gini. Iya. Ini Iya. bagus kalau seandainya kita kena paku berkarat atau misalnya kena benda-benda tajam yang berkarat. Jadi prosesnya adalah dipanaskan. Oh dipanaskan. Iya, Caranya sebelumnya dipanaskan kita dulu. carakannya dipanaskan dulu, kemudian nanti dibersihkan dulu lukanya pakai air panas, kemudian kita campurkan yang sudah dipanaskan dan diteskan di luka. Kita baluri di luka supaya lukanya bersih, kemudian nanti baru kita tutup lagi kembali lukanya. Ini sebagai anti tetanus juga. Tetanus ya. Iya. Jadi banyak banget manfaat dari minyak karo ini, sahabat resep sehat alami. Bisa juga untuk mengatasi tetanus ya, anti tetanus Iya. kalau kita tertusuk dengan paku, tapi dengan penggunaan yang berbeda ya, Bang. Iya. Kalau yang biasanya kita balur ya kan, ini kalau untuk mengatasin kalau kita kena paku ini harus dipanaskan dulu ya. Panaskan dulu dan lukanya harus dibersihkan. Dibersihkan dulu baru kasih ini. Oke, ini untuk apa nih, Bang? Ini sama seperti yang ini variannya, Oh. yang original juga. Hanya Benar. kemasannya saja kita buat dengan kemasan spray supaya mudah dibawa kemana-mana. Oh, gitu. Ya, jadi kalau traveling sebenarnya lebih cocok nih. lebih simpel ya. Jadi kalau kita yang suka traveling, kita suka keluar masuk hutan atau pemancing-pemancing ya. Mancing-mancing juga. yang hobi mancing ini bisa nih dipakai nih. Ini juga sama ya. Yang ini Alun hijau ya? Alun hijau namanya. Alun hijau ini cocok untuk bayi. Cocok untuk bayi. Iya, yang ini khusus untuk bayi. Oh, jadi ini pengganti kalau kita bayi ini minyak telon ya? Iya, seperti minyak telon. Kalau boleh saya semprotkan sama Abang. Maaf ya. Iya ya, minyak telon ya. Aromanya aroma bayi banget, Nah, seperti minyak telon, tetapi kita proses dengan tradisional. Kita proses dengan proses tradisional seperti proses yang tadi kita lihat, yaitu dengan cara dimasak ramuan-ramuannya. ramuan-ramuannya. Ya, selain minyak-minyak yang ada di sini, menariknya lagi dari display Bang Nuansa ini, ada lagi yang obat-obat tradisional lainnya. Ini yang saya sangat menarik, ada namanya sembur ya. Sembur. 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 Kenapa dia dikatakan sembur ini, Bang? Ini kan menarik nih.
Mungkin banyak dari kita nggak tahu ada ramuan yang namanya sembur gitu. Sebenarnya sembur itu ya berasal dari kata sembur. Berasal dari kata sembur? Ya, ketika karena cara penggunaannya disemburkan. Jadi ketika kita kunyah, kita makan, si orang yang sakit itu disemburkan. Oh, iya. Misalnya di bagian kening, misalnya sakit kepala, atau masuk angin di bagian dada, atau di bagian perut supaya tidak masuk angin. Kemudian di punggung, disemburkan memang prosesnya. Itulah kenapa namanya disembur. Walaupun saat ini sudah banyak orang yang tidak lagi dengan proses metode sembur, tetapi dengan cara digiling, kemudian dicampurkan air panas, air hangat, dibaluri. Iya, dan proses yang lain adalah bisa juga dimakan, dikunyah-kunyah, kemudian ditelan untuk anti masuk angin. Oh, jadi ini selain dibalur bisa ditelan juga? Bisa ditelan juga. Oh, jadi ini nenek moyang kita dulu makanya disembur ya seharusnya. Betul, Seharusnya dikunyah ya. Iya. Seharusnya dikunyah dulu, udah dikunyah baru di bagian yang sakit dibalurkan ya. Iya. Oh, tapi kalau sekarang mungkin Hati-hatilah. hati-hati ya. Jadi bisa digiling dan dicampur dengan air hangat baru hangat, dibalurkan ya, Bang. dibalurkan. Untuk bahan sembur ini? Bahan sembur ini ada beberapa, yaitu seperti daun-daunan, terus akar-akaran, juga ada lada hitam, ada juga jahe merah. Jadi ini hangat, ada juga beras. Beras sebenarnya pengganti tepung sih. Pengganti tepung ya. Kalau kita inovasikan dengan tepung, misalnya kita giling halus juga bisa, ada juga yang menggunakan seperti itu. Tetapi kita memang masih menggunakan tradisional supaya orang-orang yang menggunakannya masih mendapatkan kesan tradisionalnya. Kesan tradisional ya. Jadi ini sahabat resep sehat alami, sembur ini juga ada yang versi untuk dewasa sama untuk anak. Betul. Mungkin bedanya di kehangatan ya, Bang? Betul sekali. Bedanya di hangatnya aja. Jadi sebelum yang ini, yang untuk anak ini selain hangatnya lebih rendah karena untuk anak-anak, dia juga kita gongseng dulu, di roasting dulu menggunakan wajan supaya kadar hangatnya itu berkurang, kadar panasnya itu berkurang. Selain itu juga tingkat kematangan beras dan lain-lain. Oke, selain sembur ada lagi produknya. Ah, ini apa nih, Bang? Ini namanya buah sinuan-sinuan. Buah sinuan-sinuan. Iya. Buah sinuan-sinuan itu Abang nuansa Iya. sama Bang. Sama, mirip. Ini buah sinuan-sinuan ini fungsinya untuk baik untuk pencernaan. Selain itu juga untuk asam lambung, untuk melancarkan pencernaan dan lain-lain. Ini berasal dari biji-bijian. Jadi buah sinuan-sinuan itu artinya buah yang ditanam, ditanam. Ya? Nah, Jadi arti makna dari kata sinuan-nuan itu buah yang ditanam buah ya? yang ditanam. Jadi nama saya buah yang ditanam. Buah nanam. ditanam. Jadi ini semuanya ini berasal dari rempah-rempah tanah karo semua nih? Betul. Dari tanah karo. Berarti belum tentu ada di daerah-daerah lain Belum ya? tentu ada di daerah lain. Daerah lain. Oke. Ini penggunaannya diminum? Ini penggunanya diminum atau dimakan. Bisa diseduh dengan air hangat, bisa juga langsung dimakan. Oh, langsung dimakan ya? Iya. Jadi langsung telan gitu? Langsung telan. serbuk-serbuknya? Iya. Dan enak rasanya, hangat. Kalau Takaran penggunaannya kayak mana nih? takaran penggunaannya 1 sendok teh. 1 sendok teh ya? 1 sendok teh itu dimakan langsung boleh, dicampur dengan air hangat nggak masalah. Gitu ya. Yang di sebelah. Bentar ya. Oke. Kita tes. Rasanya enak. Ya, Ya bukan pahit, nggak apa, biasa aja. kayak kacang ya? Kayak kacang. Hmm. Karena biji-bijian memang. Ini Iya. biji-bijian buah-buahan seperti biji timun, biji labu kuning, biji-bijian. Biji-bijian semua ya, ada digabung beberapa satu ya? Iya. Iya, rasanya nggak terlalu. Ya kalau kita berbicara tentang obat tradisional biasanya kan Rasanya nggak nggak enak dan lain sebagainya. Tapi Kayak ini berbeda kacang-kacang. nih Kayak dengan makan produk. kuaci. Nah, seperti kita makan kuaci gitu. Ya betul nih sahabat resep saya alami ini, selain manfaatnya besar, rasanya pun nggak terlalu nggak terlalu Pahit gimana atau gitu. gimana gitu. Jadi memang kayak makan kacang gitu ya. Apa namanya? Sinuan-nuan Sinuan. sinuan-nuan gitu ya. Ah, ini
Itu param. Param ya? Param untuk anak. Parem untuk anak. Iya. Ya. Jadi memang menariknya kita berada di tempat displaynya Bang Nuan ini. Selain produk minyak karo, kita bisa mendapatkan banyak lagi resep-resep herbal, rempah-rempah untuk berbagai macam penyakit selain minyak ya Bang. Jadi di sini sebenarnya udah lengkap banget ya. Ini parem untuk anak. Iya. Bergunanya dibalur juga. Dibalur juga. Dibalur juga. Selain dia bagus untuk misalnya meredakan demam, flu, masuk angin pada anak, dia juga sebagai fungsinya kompres. Kompres ya. Kompres untuk anak. Jadi waktu anak demam dicampurkan dengan air hangat dengan suhu tubuh dia, kemudian dicampurkan dengan air hangat, ditempelkan di kening atau di badan, di dada atau di punggung. Fungsinya untuk menyerap si panas anak tadi ke parem ini, dan setelah kering dibuang, digantikan lagi di jadi fungsinya sebenarnya seperti kompres. Oh. Ini bahan dasarnya sama? Bahan dasarnya hampir mirip sekali dengan yang minyak parem yang hangat, garam yang lain, tetapi agak berbeda-beda untuk kadarnya karena untuk anak-anak. Oh, ini beda juga nih. Ini gunanya berbeda nih. Ini ada Ya. parem yang besar, ada parem kecil. Iya, yang ini untuk dewasa, yang ini untuk anak-anak. Oh, iya. Ini dia hangat dan dia untuk masuk angin, nyeri sendi, bisa nyeri otot untuk dewasa. Iya. Karena dia lebih Terus kata ibu tadi bagus untuk orang yang baru melahirkan. baru ya? melahirkan bagus, karena orang melahirkan cenderung kan Mudah sakit ya. mudah sakit karena mudah masuk angin, mudah apa karena setelah proses persalinan kan, terus kemudian gampang sekali sakit kepala segala macam itu karena proses persalinan membuat dia lebih rentan gitu. Jadi dengan menggunakan parem dewasa, parem kalau kami menyebutnya kuning las. Kuning las ya. Iya, kuning las. Jadi itu lebih lebih segar segar, badan, terus wangi, aromanya juga wangi ya. Ya, sahabat resep sehat alami ya, kita menarik kali ya, kita berdiskusi sama Bang Nuan ini tentang bagaimana minyak karo itu dari proses pembuatannya, bahan-bahan apa saja yang digunakan, ya kan. Banyak varian yang dibuat oleh Bang Nuan ini sehingga untuk berbagai macam penyakit juga ya Bang, untuk berbagai macam penyakit. Dan kabar gembiranya produk-produk dari Bang Nuan ini udah banyak tersebar di seluruh Indonesia ya Bang ya. Iya. Udah ada di mana aja nih Bang? Reseller kita ada di Siantar, Medan sudah pasti. Medan udah sudah ya. pasti, Medan, Duri, Jambi, Bengkulu, Muara Bungo, Lampung, Jakarta, Bali, Bandung, Surabaya, Kalimantan, di Pontianak, kemudian di NTT, di Soe, dan di Kupang, kemudian di Sorong, Papua, dan ada juga di Manokwari. Jadi hampir Dari Sabang sampai Merauke. Ada 400 ya? 400. Sekitar 400-an lebih, hampir 500 reseller. Perlu diketahui juga bahwasanya untuk pendistribusian dari brand minyak karo Loci ini tidak hanya untuk nasional saja ya Bang, tapi Iya. ini udah go internasional. Ini produk tradisional tapi udah go internasional. Ini udah sampai kemana Bang? Selangor, Kuala Lumpur, Singapura, Brunei, UEA, Arab Saudi, dan yang paling banyak sebenarnya di California Bang. California itu hampir 100 botol lebih per bulan ke Loma Linda Hospital. Iya, kebetulan dia adalah kepala terapis di sana, dan dia gunakan minyak karo dan manjur. Jadi fungsinya dia buat kalau misalnya ada yang nyari otot, kram dan segala macam, ada yang syaraf terjepit, itu direndam dulu dengan minyak ini pakai handuk, kemudian pakai dihangatkan, kemudian diperas. Setelah diperas kemudian baru ditempelkan di bagian-bagian yang sakit. Nah, dan proses itu justru dia yang menemukan, kami sendiri nggak tahu caranya seperti itu. Jadi kami juga belajar dari dia. Jadi hampir setiap bulan lah kami ngirim 100 botol ke Loma Linda Hospital di California. Bukan orang si Loma Linda Hospitalnya sih, tapi orang secara pribadi, cuman dia gunakan gitu. Dan semenjak Covid ini agak susah pengiriman karena embargo kemarin, jadi agak terhambat kemarin.
Ya, kita bangga ya, ada produk tradisional yang mampu menembus pasar internasional ya. Udah sampai ke Amerika ya. Bahkan cara penggunaannya itu dari mereka kita dapat mereka. dari mereka. Ya baiklah sahabat Sehat Alami, memang luar biasa dari produk minyak karu loci ini ya. Iya, jadi produk-produk Bang Nuan ini bukan produk baru karena dia produk turun-menurun dari neneknya, dan Bang Nuan ini Generasi tadi keempat. udah disampaikan generasi keempat ya, generasi keempat. Jadi ya bagi sahabat resep Sehat Alami tidak susah lah untuk mendapatkan produk-produk dari Bang Nuan ini. Minyak karu loci ya, minyak karu loci. Kenapa dinamakan minyak karu loci, Bang? Sebenarnya Lauci itu nama kampung ini. Nama kampung tempat pabrik ini. Iya. Oh, tempat pembuatannya ya. Iya, tempat buatan. Lauci itu berasal dari bahasa Karo. Lau itu air, cih itu keong-keong kecil yang panjang itu. Nah, itu nama sungai di belakang, dan nama kampung ini dinamakan dari nama sungai di belakang itu. Oh, nama sungai ya, Sungai Iya. Lauci ya. Lauci. Ya, baiklah sahabat resep sehat alami, perbincangan ini semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jadi kalau sahabat resep sehat alami merasa diskusi ini sangat bermanfaat, silakan subscribe, like dan share untuk sebagai dukungan di channel resep sehat alami untuk pembuatan konten-konten yang lebih menarik berikutnya. Mungkin terima kasih Bang Nuan udah bersedia menjadi narasumber kita di resep sehat alami. Semoga apa yang kita bagikan kepada penonton ini dapat bermanfaat bagi Siap. mereka semua ya. Ya. Oke, nanti untuk bagaimana mendapatkan produk-produk dari Bang Nuan ini nanti kita tulis di deskripsi kita, dari ada Instagramnya juga ya, Ada Instagram, ada sosial medianya, ada ada Instagram, ada Facebook. Facebook, Ya, dan ada. nanti kita kasih nomor WA kontaknya ya. ya. Jadi tinggal hubungin aja, boleh langsung hubungin ke ownernya kalau susah mendapatkan menemukan reseller di daerah-daerah sahabat resep sehat alami, bisa langsung kontak Bang Nuan ya. Siap. Terima untuk kirim. Terima untuk kirim seluruh Ya. Indonesia. Ya, terima kasih Bang Nuan. Ya, sama-sama. Baiklah, sahabat sehat alami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.